Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galusha Pravitasari dengan NIM 2019 1221099, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen semester 6, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan membuat video sebagai pemenuhan tugas akhir semester pada mata kuliah teori pengambilan keputusan. Dan di sini pun saya akan membahas tentang dua kasus, yaitu yang pertama kasus tentang dugaan penistaan agama pada perusahaan Holy Wings, dan yang kedua yaitu root cause analysis tentang kecacatan produk. So check this out. Untuk yang pertama yaitu mengenai kasus Holy Wings. Apa sih Holy Wings itu? Holy Wings sendiri merupakan bisnis usaha yang bergerak di bidang food and beverage. Bisnis ini didirikan oleh PT Aneka Bintang Gading pada tahun 2014. Dua CEO founder bisnis ini adalah Ivan Tajaya dan Eka Setiawijaya. Hingga saat ini, bisnis Holy Wings sudah memiliki 3 unit, yaitu Holy Wings Club, Holy Wings Bar, dan Holy Wings Restaurant. Untuk kasus yang sedang hangat-hangatnya yaitu tentang dugaan penistaan agama yang sudah dilakukan oleh pihak Holy Wings. Pihak Holy Wings itu sudah melakukan promosi yang sangat menyinggung umat beragama, khususnya umat Islam, dengan menawarkan suatu produk minuman beralkohol gratis kepada orang yang bernama Muhammad dan Maria. Tentunya hal ini menimbulkan kemarahan bagi umat muslim dari berbagai kalangan. Analisis yang sudah saya buat, yaitu yang pertama mengenai teori tentang bias dalam pengambilan keputusan. Bias sendiri merupakan kecenderungan atau penyimpangan dari kebenaran dalam pengumpulan suatu data, analisis data, interpretasi, dan publikasi yang dapat menimbulkan kesimpulan yang salah. Kondisi tersebut secara perlahan akan mempengaruhi penilaian dalam keputusan seorang individu saat hendak memutuskan suatu hal. Menurut Shevlin 2007 mengungkapkan bahwa aspek bias merupakan gejala psikologis yang ada dalam diri masing-masing individu yang dapat berakibatkan seseorang mengambil keputusan yang salah. Holy Wings ini saya berpendapat pihak Holy Wings itu melakukan cara pemasaran yang sangat salah karena sudah membawa nama-nama yaitu Muhammad dan Maria yang berujung dengan penistaan agama. Awal mulanya promo itu dipakai untuk promosi supaya menarik pelanggan, tapi ternyata konflik tersebut menjadi penistaan agama. Kedua yaitu mengenai Six Thinking Hat. Teori tersebut adalah teknik yang cukup penting bagi seorang leader yang biasanya digunakan untuk melihat berbagai pilihan keputusan dari berbagai sudut pandang atau berbagai perspektif penting. Teknik ini akan mendorong seorang leader untuk bergerak keluar pada pola berpikir biasa atau dari kebiasaannya gaya berpikir sehari-harinya, dan membantu untuk mendapatkan pandangan yang lebih menyeluruh dari sebuah situasi. Apa saja sih Six Thinking Hats itu? Yang pertama ada topi putih. Topi putih itu biasanya merujuk pada informasi dan pastinya berujung pada kebermasalahan. Dengan topi putih, kita bisa menganalisa bahwa promosi yang juga dilakukan oleh pihak Holy Wings itu menimbulkan banyak masalah dan banyak problem yang sangat serius karena sudah menyangkut pautkan oleh agama. Dan yang kedua ada topi merah. Topi merah ini juga biasanya digunakan untuk melihat masalah melalui feeling atau perasaan. Untuk pihak marketing Holy Wings berpikir bahwa promosi tersebut adalah hal yang sangat sensitif jika dijalankan lagi, karena sudah terdapat 2 nama dalam promosi tersebut, yaitu nama Muhammad dan nama Maria. Keduanya tersebut adalah nama-nama yang sudah tauladan dan diagungkan. Untuk topi hitam ini digunakan untuk melihat masalah dari sisi buruk suatu keputusan sih biasanya. Topi hitam ini memprediksi Holy Wings itu sudah dapat mengalami penurunan omset atau bahkan kebangkrutan karena di berbagai daerah sudah terjadi demo untuk masyarakat meminta pencabutan izin dari perusahaan itu dan penutupan gerai Holy Wings. Untuk topi kuning ini digunakan melihat masalah dari sisi yang positif. Dari sini kita bisa mengevaluasi tim marketing dalam memutuskan sebuah keputusan, terutama dalam hal promosi bagi sebuah kantor atau perusahaan. Untuk topi hijau ini digunakan untuk mempertimbangkan kemungkinan atau alternatif lain dalam menghadapi suatu masalah. Dengan topi hijau, mereka bisa mempertimbangkan keputusan dalam melakukan suatu promosi yang akan dilakukan ke depannya agar tidak terjadi hal yang seperti diinginkan lagi.
Topi biru. Topi biru ini digunakan untuk mengelola semua pikiran dari 5 topi yang sudah saya analisa tadi. Topi biru ini untuk mencegah anggota tim lain dari penyimpangan atau kritik atau ide-ide dari orang lain, agar tidak bertentangan atau bermasalah lagi dalam setiap pemikiran atau kritik yang sudah diberikan. Yang ketiga yaitu ada perspektif Batna dan Zopa dalam negosiasi. Apa itu Batna? Batna yaitu best alternative to a negotiated agreement, atau alternatif yang bisa dilakukan apabila negosiasi ini gagal atau adanya plan B. Dalam Holywing ini kita mencoba melakukan negosiasi antara pemilik dan pemegang saham Holywing dengan tokoh agama. Bila tidak terjalin kesepakatan, maka pihak pemilik dan pemegang saham harus mencoba untuk meminta maaf dan mengajukan beberapa pilihan atau saran dari tokoh agama kepada pihak Holywing agar tercipta adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tersebut dan terciptanya perdamaian supaya tidak terjadi kesalahpahaman lagi di kemudian hari. Untuk Zopa sendiri adalah zone of possible agreement, adalah zona bertemunya kesepakatan pada saat tawar-menawar dalam sebuah negosiasi antara dua pihak atau lebih. Dalam permasalahan Holywing ini terdapat negosiasi antara pemilik dan pemegang saham Holywing dengan tokoh agama, di mana pihak Holywing dan tokoh agama telah sepakat dengan negosiasi yang telah terjadi. Seperti bila pihak Holywing hanya mengajukan permintaan maaf juga klarifikasi dan memberikan sanksi kepada tim marketing, namun pihak tokoh agama memilih ingin adanya pencabutan izin Holywing atau penutupan Holywing. Kesepakatan bisa terjadi dengan pihak Holywing yang tetap mengajukan permintaan maaf juga klarifikasi, pemberian sanksi dan penutupan sebagian Holywing untuk sementara waktu sampai waktu sudah benar-benar dalam keadaan kondusif. Dan apabila pihak tokoh agama sudah menyetujui, maka terjadilah kesepakatan. Solusi terbaik menurut saya, sebaiknya pihak Holywing ini berkonsultasi lagi dengan tokoh agama dan juga meminta beberapa saran agar masalah ini dapat terselesaikan atau tidak menunggu hari lagi, sehingga tokoh agama dapat membuat punishment lagi untuk Holywing tersendiri. Untuk di kemudian hari, masalah ini tidak akan terjadi lagi. Ini juga bisa menjadi suatu pembelajaran bagi pihak Holywing dikarenakan ini sangat-sangat sensitif dan menyangkut unsur sara atau agama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk masalah kasus Holywing. Setelah itu mari kita lanjut untuk analisis yang kedua. Kasus yang kedua yaitu root cause analysis, tentang kasus tingginya kecacatan produk atau produk gagal atau cacat produksi. Produk cacat sendiri adalah suatu produk yang dihasilkan dari proses produksi yang tidak memenuhi standar. Namun, secara ekonomis bila diperbaiki akan lebih menguntungkan dibandingkan langsung dijual. Faktor-faktor penyebabnya yaitu ada 5. Yang pertama ada manusia atau man, dan yang kedua ada bahan baku atau material, yang ketiga ada mesin atau mesin, dan yang keempat ada metode atau metode, dan yang kelima ada lingkungan atau environment. Mari kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama ada manusia. Pada umumnya yaitu seperti kelalaian pada tenaga kerja, kurangnya pengalaman, pengawasan, serta keterampilan, inilah yang dapat mempengaruhi tenaga kerja. Yang kedua yaitu ada bahan baku. Kurangnya controlling dan pemeriksaan dalam hal stok bahan baku memungkinkan produksi produk tidak terrealisasi dengan baik. Adapun yang disebabkan dari bahan baku yang rusak karena penyimpanannya yang salah. Yang ketiga yaitu ada mesin. Terjadinya alat penyimpan produk yang kurang baik disebabkan karena kurangnya perawatan mesin tersebut, serta penggunaan mesin yang kurang tepat dapat mengakibatkan kerusakan pada mesin. Yang keempat yaitu ada metode. Pemilihan metode yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) bisa mengakibatkan kecacatan suatu produk. Yang kelima yaitu lingkungan. Lokasi lingkungan kerja yang kurang nyaman seperti minimnya penerangan dalam ruangan dan lokasi yang kurang strategis. Berikut adalah salah satu contoh diagram FISH dari produk cacat. Untuk yang selanjutnya yaitu ada akar permasalahan. Menurut saya akar permasalahan dari kecacatan produk karena dua hal, yaitu faktor manusia dan faktor lingkungan. Keduanya memang saling berkaitan satu sama lain.
dari manusia atau tenaga kerja yang kurang dalam hal jumlah dan pengalaman ataupun pengetahuan ditambah dengan lingkungan yang kurang mendukung, sehingga dapat memperlambat kinerja para karyawan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.